Cici Siti di sini nih loncatnya mulainya. Iya. Kalau sekarang tantangannya loncatnya dari pinggir. Coba. Ya, susah kayaknya. Bisa nggak nih? Coba kita hitung ya Cici Siti. 1, 2, 3. Entar, sebelah sini, sebelah sini. Sebelah sini. Ya, kalian putar aja. Ayo, coba. Ini siapa kali sini?
Kita hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Tunggu. Ya. Wah, ini teman aku nih ngirimin video tentang kemerdekaan Indonesia. Wah, keren nih, keren. Yuk, kita lihat yuk. Indonesiaku, negara yang jaya di setiap generasinya, tanahnya yang subur, negara yang makmur. Semangatku bergelora untuk menjaga, untuk berdoa bagi Indonesia. Majulah Indonesiaku, Indonesia bisa jaya, merdeka. Luar biasa. Tadi namanya kan nggak salah, siapa tadi? Stephen ya. Gimana? Ayo kita siap. Tapi kayaknya bagus kalau kita bawa apa ya? Tadi kayaknya Tante Ira bawa benda apa ya tadi ya? Oh bener dong. Kita harus selalu kasih yang terbaik untuk Indonesia. Siap ya? kemerdekaan bangsa Indonesia. Coba kalau tahu yang keberapa? Wah, ya. Ingat dong pastinya. Ingat. Yang ke-76. Nah, adik-adik semua, kita hari ini ya, kalian yang ada di rumah, kita masih tetap bisa memeriahkan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Caranya melalui ibadah kita hari ini. Kita bisa berdoa untuk Indonesia, kita bisa memuji Tuhan untuk Indonesia. Kita akan siapkan ya hati kita, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, sikap yang manis kita tunjukkan pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengucap syukur atas setiap berkat kasih Tuhan kepada kami. Terlebih hari
hari ini Tuhan, kasih Tuhan bagi bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami selalu ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami juga ikut terus mendukung bangsa kami, bangsa Indonesia yang Engkau kasihi. Melalui ibadah saat ini, Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Ya, sekarang kalian bangkit berdiri lagi ya. Kita akan memuji Tuhan. Ayo siap semuanya. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Mari semua, ayo. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus, penebus pembebas. Haleluya, ya semua. Haleluya, memuji Tuhan. Haleluya, 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 sorak haleluya. Haleluya, 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 memuji Tuhan. Haleluya, aku bebas, haleluya, sorak haleluya. Kayaknya kita masih ingin mengucapkan kata-kata berkat untuk Indonesia seperti salam tadi kita ya. Siap. Indonesia seperti tadi. Oke. Adik-adik yang ada di rumah, ayo ya kita bangkit berdiri melalui perkataan kita. Kita mau berkati Indonesia. Amin. Coba sikapnya yang bagus. Kalian yang di rumah siap ya? Hitungin dari sini, tante hitung dari sini. 1, 2, 3. Indonesia bisa. Indonesia jaya. Indonesia bisa. Adik-adik, betul ya. Indonesia pasti dipulihkan. Amin. Ya betul, amin sekali. Karena ingat, kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kalau dulu ditolong, sekarang juga pasti ditolong. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Nah, hari ini kita mau menyanyi bersama-sama ya. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan tetap berkuasa, tetap mengasihi.
mengasihi, dan kita percaya Indonesia dipulihkan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Gusti Yesus tan ewa gingsir, tan ewa gingsir, tan ewa gingsir. Gusti Yesus tan ewa gingsir, tan ewa gingsir. Salami lamino. Tuhan Yesus dan olo ubah, dan olo ubah, dan olo ubah. Tuhan Yesus dan olo ubah, dan ubah salaweng-lengna. Haleluya, 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 haleluya. Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, adik-adik, walaupun kita ada di rumah saat ini, kita mau memberkati bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia dipulihkan. Amin. Itulah yang menjadi harapan, keinginan kita semua, supaya bangsa kita dipulihkan, supaya keadaan kita boleh kita lewati, karena kita bersama Yesus kita akan pasti bisa. Adik-adik, mari, walaupun adik-adik ada di rumah, tapi kita percaya biarlah pujian ini akan menjadi doa kita untuk bangsa yang kita kasihi. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita berkati bangsa Indonesia. Haleluya. Kami berdoa memohon padamu, sembuhkanlah bangsa kami yang tercinta. Tunjukkanlah kuasa-Mu agar negeri kami dapat mengenal nama-Mu yang kudus. Berkibarlah bendera bangsa merah putihku, jaya bangsaku, jaya negeriku. Curahkanlah berkat-Mu bagi Indonesiaku. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami.
Yesus, ampunilah bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami, dan pulihkanlah bangsa kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan bekerja dan memberkati bangsa yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Amin. Berkibarlah bendera bangsa merah putihku, jaya bangsaku, jaya negeriku. Curahkanlah berkat-Mu bagi Indonesiaku. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Ampunilah negeri kami, berkatilah bangsa kami. Ampunilah negeri kami, berkatilah Indonesia. Ya adik-adik, dengan sikap kita yang terbaik, kalian dengan sungguh-sungguh dan juga tante-tante yang ada di sini, sama-sama kita tutup mata kita. Ayo kita berikan dan kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan pertolongan dan memulihkan bangsa kita. Yuk kita berikan sikap doa yang terbaik. Bersama-sama kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari teman-teman kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini kami diberikan berkat yang sangat melimpah. Pulihkan Indonesia Tuhan Yesus seperti semula. Semoga kami semua dapat melakukan aktivitas seperti biasa sebelum ada corona. Tuhan Yesus pulihkan, Tuhan Yesus adakan mujizat di bangsa Indonesia. Semoga negeri kami, bangsa kami bisa dipulihkan seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Nathan yang sudah memimpin kita di dalam doa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita kasihi. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, begitu sukacitanya dengan Tante Emil, Tante Irma, Cici Cindy. Begitu semangat kita memuji Tuhan. Biarlah pujian kita pagi ini menyenangkan hati Tuhan. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo silahkan kalian ambil tempat duduk yang nyaman, yang enak untuk duduk supaya kalian bisa dengan nyaman mendengarkan firman Tuhan dan bisa mengikuti dengan baik. Yuk, sama siapkan Alkitabnya ya, supaya nanti ketika kita membuka firman Tuhan, kalian sudah siap. Ya, Tante Dia hari ini akan membawakan firman Tuhan, yaitu tentang Nehemia. Siapa itu Nehemia? Nehemia adalah orang yang dipilih Allah, dia yang takut akan Tuhan. Nehemia, dia bekerja di raja, namanya Raja Artasasta di Persia. Tugasnya apa? Dia menjadi seorang juru minum di kerajaan itu. Nah, anak-anak, Nehemia ini dia asalnya dari Israel, tapi dia sekarang ada di Persia dan bekerja di kerajaan. Nah, pada suatu hari ada temannya bernama Hanani. Dia mengunjungi Nehemia ini. Ketika berjumpa, Nehemia ini dengan begitu ramahnya menyapa temannya Hanani. Dia katakan,
Hai, apa kabar? Bagaimana kabar saudara-saudara kita? Bagaimana kabar keadaan orang-orang di Yerusalem? Ketika ditanya seperti itu, Hanani menjadi sedih dan berkata, Nehemia, pulanglah. Keadaan Yerusalem tidak baik. Keadaan Yerusalem begitu buruk. Karena tembok-tembok di Yerusalem saat ini semuanya roboh. Semuanya hancur. Ada yang terbakar. Ayo pulanglah. Kita bangun kembali tembok di Yerusalem. Ketika mendengar itu, Nehemia menjadi sedih sekali. Nehemia, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menceritakan kesedihannya. Dia minta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa saudaranya, dosa bangsanya, supaya diampuni oleh Tuhan. Begitu sedihnya Nehemia ketika suatu hari dia harus bertugas mengantarkan minuman kepada raja. Mukanya begitu muram, begitu sedih, sehingga ketika Raja Artasasa ini melihat mukanya Nehemia begitu sedih, dia bertanya, Nehemia, kenapa mukamu muram? Kenapa sedih? Kamu kan tidak sakit. Nehemia berkata, bagaimana saya tidak sedih, Tuan Raja, kalau saudara-saudara saya di bangsa Israel, di Yerusalem saat ini mengalami hal yang buruk. Kota-kota Yerusalem saat ini sudah roboh, temboknya roboh. Saya begitu sedih sekali. Kata raja, apa yang kamu mau? Sebelum Nehemia menjawab, Nehemia berdoa dulu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya apa yang dia akan katakan kepada raja, raja menyetujui. Dan Nehemia berkata, jikalau Tuhan izinkan, saya ingin pulang ke Yerusalem dan mau membangun tembok Yerusalem kembali. Karena Nehemia mengandalkan Tuhan, hati raja begitu menjadi lembut dan mengatakan, pulanglah dan lakukan apa yang seperti kamu mau. Nah, Nehemia pulang ke Yerusalem. Setelah dia 3 hari di Yerusalem, sampai di Yerusalem, dia berkeliling daerah Yerusalem dan Nehemia melihat kota-kota Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem hancur. Bahkan semuanya hancur. Ada yang kebakar, ada yang rata dengan tanah. Pokoknya semua hancur. Nehemia begitu sedih karena kalau tembok-tembok Yerusalem ini hancur, berarti orang-orang dari bangsa lain bisa masuk ke Yerusalem dengan seenaknya sendiri, bisa berbuat dengan seenaknya sendiri. Banyak bangsa-bangsa lain menghina bangsa Israel karena tembok Yerusalem ini sudah roboh. Nehemia begitu sedih. Dan dia berdoa kepada Tuhan, minta ampun untuk bangsanya, untuk Yerusalem. Dia minta ampun dan minta dipulihkan. Dan Nehemia bermaksud ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, setelah berdoa, Nehemia mengumpulkan orang-orang Israel dan Nehemia mengajak orang-orang Israel untuk membangun tembok Yerusalem. Dia katakan, saudara-saudaraku, marilah kita bangun kembali tembok Yerusalem ini, supaya bangsa-bangsa lain tidak bisa mencela kita. Mencela itu menghina, supaya tidak bisa menghina bangsa kita, karena kita punya Allah yang begitu hebat yang akan menolong kita. Kita harus mengandalkan Tuhan dan kita harus mau minta pertolongan Tuhan. Apakah kalian mau? Apa jawab mereka? Karena Nehemia ini selalu
selalu mengandalkan Tuhan, sehingga teman-temannya di Israel semuanya berkata, "Ya Nehemia, saya siap membangun tembok Yerusalem kembali." Nah, akhirnya mereka bekerja sama, bergotong royong, bersama-sama mereka membangun tembok-tembok Yerusalem. Ketika orang-orang bangsa lain mendengar, ada dari Samaria, terus ada dari bangsa lain namanya Sanballat dan Tobia. Mereka mendengar, wah, orang-orang Yerusalem mau membangun tembok. Mana mungkin? Terus mereka datangin orang-orang yang membangun tembok. Mereka menghina begini. Mana bisa kalian membangun tembok Yerusalem? Tembok ini kalau akan dibangun, nanti juga kalau ada anjing hutan lewat, ting, kesenggol, pasti roboh semua. Bangsa-bangsa lain menghina orang Yerusalem. Tetapi orang-orang Yerusalem yang membangun tembok ini tetap mendengarkan kata-kata Nehemia. Nehemia bilang, "Jangan dengarkan mereka, terus andalkan Tuhan. Mari kita bangun tembok Yerusalem kembali." Mereka bangun lagi. Nah, dia bangun dari pendek, disusun lagi dengan batu-batu yang besar-besar, diangkat, disusun menjadi kuat dan kokoh. Semakin lama, semakin tinggi. Ketika sudah mau tinggi, nah Sanballat dan Tobia melihat lagi. Wow, sudah tinggi temboknya. Bagaimana ini? Nanti kita nggak bisa masuk ke daerah Yerusalem lagi. Wah, kita harus merencanakan mereka, harus mengganggu mereka supaya mereka tidak bisa membangun tembok ini. Bagaimana caranya? Kita serang saja mereka. Ayo kita kumpulkan, kita serang mereka. Nah, ketika Nehemia mendengar ini, apa yang dilakukan Nehemia? Nehemia kembali, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mau minta pertolongan kepada Tuhan. Dan dia kumpulkan, setelah berdoa, dia kumpulkan orang-orang yang membangun tembok ini. Dia katakan, "Jangan takut, Allah kita pasti akan membela kita. Allah kita akan menolong kita membangun tembok ini. Sekarang kita harus bekerja lebih keras lagi. Kalian kalau membangun tembok harus membawa senjata untuk jaga-jaga kalau ada serangan. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, apalagi ya, pokoknya semua yang bisa dijadikan senjata. Jadi tangan satu bawa senjata, tangan yang lain bekerja, tetap membangun tembok. Membangun sambil berjaga-jaga tuh. Kalau ada musuh datang, nanti kita sudah siap." Terus Nehemia bilang begini, "Karena jumlah kita masih sedikit, kalau ada musuh menyerang, bunyikan trompet. Tet! Nanti kalau ada bunyi trompet, kalian segera lari ke arah bunyi itu. Supaya kita bisa membuat benteng pertahanan." Nah, adik-adik, setelah mereka mendengarkan kata-kata Nehemia, mereka bekerja dengan lebih sungguh-sungguh lagi sambil berjaga-jaga. Terus mereka bangun. Nah, setelah 52 hari, jadi deh itu temboknya tinggi, kokoh. Terus ada pintu-pintunya, pintu gerbangnya ditutup dengan rapat. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak bisa masuk sembarangan ke kota Yerusalem, ke daerah Yerusalem. Setelah jadi, wah, begitu sukacitanya bangsa Israel karena kota Yerusalem sudah dikelilingi tembok yang kokoh. Sehingga bangsa-bangsa lain tidak bisa seenak hati sendiri menghina orang-orang Israel karena ada tembok Yerusalem. Kalian tahu? Nehemia dan teman-temannya bisa berhasil membangun tembok karena dia mengandalkan Tuhan. Wah, tante dia jadi bisa belajar banyak dari Nehemia. Kalian juga tentu bisa belajar banyak dari Nehemia. Apa saja yang bisa kita pelajari hari ini tentang Nehemia? Tante dia bisa belajar
bahwa Nehemia adalah orang yang suka berdoa. Nah, kita juga harus sama kayak Nehemia. Kita harus berdoa. Ketika akan melakukan segala sesuatu, kita terus berdoa. Dari bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau pergi jalan-jalan berdoa, mau belajar berdoa. Bahkan ketika kita mau tidur kembali, kita juga harus berdoa. Selain itu apa lagi ya? Oh, Nehemia selalu mengandalkan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan diri sendiri. Dia mengandalkan Tuhan. Pokoknya dia bekerja, tapi dia juga harus mengandalkan Tuhan. Ya, kita juga harus belajar itu. Jangan mengandalkan, oh aku pinter ini. Tidak, kita harus dengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan membuat kita menjadi pandai. Ya. Nah, apa lagi? Kita belajar dari Nehemia. Nehemia ternyata dia tidak egois. Dia memikirkan orang lain. Kalau egois itu memikirkan diri sendiri. Semuanya buat aku. Karena Nehemia udah senang di kerajaan, bekerja di raja. Kalau dia egois, dia nggak mau tuh bantu teman-temannya. Tapi karena Nehemia tidak egois, dia peduli kepada orang lain. Dia sayang kepada orang lain. Kita juga harus sayang kepada orang lain, kepada mama, papa, cici, dedek, teman-teman, bahkan semua orang harus kita kasih dan kita sayangi seperti Nehemia tadi. Terus apa lagi ya? Oh, Nehemia peduli sama bangsanya. Dia ketika mendengarkan bahwa tembok Yerusalem ini roboh, hancur, dia sedih. Dia mengasihi bangsa Israel. Dia berdoa untuk bangsa Israel. Nah, kalian juga bisa mengasihi bangsa di mana kalian tinggal. Di mana itu? Indonesia. Hari ini begitu spesialnya. Tadi Tante Irma, Tante Emil, Cici Cindy memakai baju merah putih. Kenapa ya? Oh, Tante dia tahu. Karena nanti tanggal 17 tuh hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Keberapa? 76. Wah, harusnya ke 76 itu sudah maju sekali. Tapi kalian lihat saat ini, kalian melihat, bangsa kita sedang tidak baik. Bangsa kita sedang buruk keadaannya. Seperti kota Yerusalem tadi, seperti tembok Yerusalem tadi roboh. Bangsa Indonesia saat ini juga sama mengalami hal yang tidak baik. Apa itu? Bangsa Indonesia mengalami pandemi. Pandemi itu ada sakit penyakit yang panjang, yang menular. Apa itu? COVID-19. COVID-19 ini, corona ini begitu membuat bangsa Indonesia menjadi susah. Bangsa-bangsa di dunia menjadi susah, buruk keadaannya. Semua anak-anak yang sekolah saat ini harus belajar di rumah. Banyak orang tua kita yang bekerja susah mencari uang. Aduh, bagaimana ya supaya kita bisa peduli sama bangsa Indonesia? Yuk, kita mau belajar berdoa untuk bangsa kita. Kemarin Cici Dian sudah mengajari kita lagu doa buat bangsa. Kita minta bangsa Indonesia ini dipulihkan, diampuni, dipulihkan dan diberkati. Kita percaya Tuhan Yesus bekerja buat bangsa Indonesia. Tadi kita juga boleh belajar tuh lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, ternyata lagu ini begitu banyak bisa diterjemahkan kepada bahasa-bahasa lain. Ada bahasa Jawa tadi, ada bahasa Batak. Siapa di sini yang bisa bahasa
bahasa Mandarin. Ayo kalian bisa coba tuh terjemahin di bahasa Mandarin. Kenapa tujuannya? Kita bisa memberitakan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa. Dia sama kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap berkuasa. Tuhan Yesus bisa mengalahkan corona ini. Tuhan Yesus dengan mudah bisa menghapuskan corona ini. Caranya gimana? Ayo kita doakan bangsa kita bertobat. Bangsa Indonesia ini boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Nehemia tadi, dia membawa bangsanya di hadapan Tuhan. Kita juga harus belajar mendoakan bangsa Indonesia, supaya semua bangsa Indonesia ini bisa mengenal Tuhan Yesus, supaya mereka tahu Tuhan Yesus itu Juru Selamat, Tuhan Yesus itu berkuasa, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu ada di dalam firman Tuhan. Yuk, Tante Dia mau baca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Kalian bisa buka dan kita bisa baca bersama-sama. Yang belum bisa baca, boleh dengarkan dengan baik ya. Yang bisa baca, ayo sama Tante Dia baca bersama-sama. Ibrani 13 ayat 8, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu firman Tuhan hari ini. Ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu mengasihi umat manusia, tetap sama. Dia mengasihi, tetap mengasihi. Dia menjadi satu-satunya juru selamat, tetap jadi satu-satunya juru selamat manusia. Untuk itu, ayo kita belajar memberitakan tentang Tuhan Yesus, supaya siapapun yang mendengarkan tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan diberkati. Dan semua orang mengaku bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, supaya semua orang diberkati dan diselamatkan. Itu firman Tuhan hari ini. Sebelum Tante Dia akhiri, Tante Dia mau ajak juga mengatakan kata-kata semangat di hari kemerdekaan ini, yaitu yang tadi Tante Irma, Tante Emil, Tante Cici Cindy katakan. Indonesia bisa, Indonesia jaya, Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati. Haleluya. Masih semangat semuanya? Oke, firman Tuhan membawa kita untuk kita lebih mengasihi bangsa Indonesia. Karena itu kita mau bangkit untuk bangsa kita di tengah-tengah kondisi situasi sekarang ini. Tetap semangat. Bukan bangkit untuk berdiri bagi bangsa Indonesia. Siap semuanya?
Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau berdoa, kita satukan hati kita minta berkat Allah boleh tercurah atas bangsa Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji, yang kami sembah, yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami semua, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa khusus bagi negeri kami tercinta, Indonesia, di mana kami hidup, di mana kami tinggal. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa kami, ampunilah segala dosa-dosa bangsa kami. Kiranya pagi ini Tuhan Engkau melawat bangsa Indonesia, dan kiranya Tuhan Engkau yang akan mencurahkan berkat-Mu bagi Indonesia tercinta. Kalau kami boleh memperingati kemerdekaan bangsa ini, kami percaya Tuhan juga akan terus memberkati dan akan terus memulihkan segala keberadaan bangsa ini. Terlebih di tengah-tengah kondisi hari-hari ini Tuhan, dengan adanya wabah pandemi 19 COVID-19 ini, kiranya Tuhan kami mohon pertolongan dari Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan. Biarlah pandemi ini boleh berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya boleh dipulihkan, semuanya boleh dikembalikan seperti sedia kala. Kami boleh bebas untuk beraktivitas, kami boleh beribadah, kami boleh bersekolah. Kiranya Tuhan tolong negeri kami ini. Biarlah Tuhan kesejahteraan bangsa ini terus ada di tengah-tengah Indonesia yang kami cintai. Berkati para pemimpin bangsa ini, mereka boleh diberi hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dari para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-Mu bagi Indonesia. Terlebih biarlah Indonesia boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa boleh diselamatkan, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati bangsa Indonesia ini. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong, menyertai bangsa kami. Juga berdoa, Hambamu berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, bagi anak-anak pemuda remaja GPDI Mahanaim dimanapun berada. Tuhan memberkati anak-anak kami ini semuanya dalam segala keberadaan mereka. Biarlah ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesehatan yang Tuhan boleh curahkan atas kehidupan anak-anak kami. Memberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Apapun kondisi keberadaan kami mau tetap Tuhan bersandar, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau terima setiap berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tetap semangat bagi kita semuanya. Tetap setia di dalam kita mengiring Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.